Langsung ya, Bu. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Melinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Faiz. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya Bu Melinda siang-siang seperti ini. Harusnya Bu Melinda waktunya tidur ya. Enggak apa-apa, Bu. Saya mengganggu. Enggak apa-apa. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Melinda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat ceria. Saya suka dengan auranya guru TK itu ya Bu ya, selalu ceria. Sangat ceria. Selalu ceria gitu. Kayak tidak ada beban gitu. Sementara saya sama saja, Bu, sama saja. Begini Bu, maksud percakapan kali ini saya minta waktunya Bu Melinda sebentar. Ya, siap mendengarkan saya. Monggo, mau cerita apa, Bu? Kok kayaknya seperti kebingungan, entah gelisah atau kenapa, Bu? Jadi seperti ini, Bu. Saya tuh punya murid ya, Bu ya. Punya murid itu pendiam sekali. Sangat pendiam. Bahkan istilahnya gitu tidak bisa bersosialisasinya sangat kecil sama teman-temannya. Jadi tidak punya teman, selalu menyendiri. Padahal dia sekarang tuh sudah kelas 9, sudah di SMP akhir gitu ya, sebentar lagi sudah lulus. Tapi dari kelas 7 sampai sekarang itu sifatnya masih sama, seperti itu. Itu apakah ada hal lain yang tidak ingin diceritakan apa anaknya, Bu? Apa enggak pernah cerita-cerita seperti itu? Seperti ini Bu, kalau misalnya saya tanya gitu, kalau masalah pelajaran dia nyambung. Jadi misalnya, nak tadi waktunya apa gitu, waktunya MTK Bu, bab apa ya, bab kuadrat, oh ya, sama bisa apa enggak kan gitu kan, saya pancing gitu loh Bu, supaya mau ngomong sama saya gitu. Bisa Bu, tapi saya bingung masalah ini gitu ya. Ya cuma gitu saja, enggak mau kalau misalnya saya ajak ngobrol sendiri, terus saya ngomongkan masalah pribadi gitu, dia tidak mau. Lebih ke anaknya itu serius gitu loh Bu, kayak gini. Gini ekspresinya tuh kayak kayak di sekolah juga gitu. Jadi tidak bisa diajak bercanda kalau menurut saya itu. Sudah saya dekat itu dari awal, dari kelas 7 itu sudah pernah saya panggil, saya ajak ngobrol, wali kelasnya pun sudah seperti itu. Emang mungkin karakter ya Bu ya, kalau ini tuh. Jadi kayak diem gini aja. Nggak kayak anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang lainnya kan kalau waktunya guyon ya guyon gitu loh, Bu. Kalau waktunya makan gitu. Dia tuh bahkan jarang beli jajan kalau menurut saya itu. Jarang sosialisasinya itu loh. Sangat jarang dengan teman-temannya itu. Atau mungkin di lingkungan keluarganya mungkin Bu ada permasalahan, makanya dia buruk seperti itu. Kalau ini
Dulu ya Bu ya, dulu sekali itu sudah lama, kelas berapa ya? Kira-kira kelas 8, 8 awal. Kelas 8 awal itu pernah anak ini tuh bertengkar gitu sama temannya. Iya, Masalahnya itu sangat sepele. Cuma ada temannya yang ingin isengin dia gitu loh. Namanya anak kan juga guyon-guyon gitu kan. iya, Tapi akhirnya temannya itu dipukul, Bu. Dipukul sambil dia itu marah-marah, emosi banget lah. Menunjukkan ekspresi yang gitu kan ya. Terus saya bisa, waktu itu saya bisa sama guru yang lainnya. Tapi dia itu masih nyerang gitu. Sementara saya kan kecil badan saya. Jadinya saya itu apa minta tolong temannya lagi untuk bisa gitu. Tapi pada akhirnya dia pun kalah, Bu, karena dia kan emosinya terlalu tinggi. Sedangkan teman yang mau niatnya mau bercanda tadi itu postur tubuhnya itu lebih besar. Jadi akhirnya dia kalah. Jadi main pukul gitu loh. Asal mukul-mukul. Padahal awalnya hanya masalah hal sepele. Hanya disentuh gitu loh Bu, giniin disentuh gitu iya. aja. Dianya itu seperti merasa kayak sudah sangat menjadi korban sekali gitu loh. Padahal cuma seperti itu saja. Kalau menurut saya Ya itu kan bercanda, ya, hanya bercanda-canda. iya. Mm-mm. Tuh, itu masalahnya di situ sih. Jadi sampai sekarang itu Bu, sudah sampai kelas 9 itu tidak ada anak yang berani untuk megang dia. Bahkan berteman pun itu ya nggak suka karena nggak bisa diajak bercanda mungkin seperti itu ya. Akhirnya dia menjadi pendiam, menyendiri seperti itu Bu. Tapi kalau masalah pelajaran dia itu menurut saya itu anak yang pandai, anak yang pandai Bu. Itu. Berarti bisa dikatakan anak ini lebih suka menyendiri, tidak mau diganggu dengan temannya, lebih suka di kelas sendiri, lebih suka murung, lebih suka diam, dan itu tidak mau berkata apapun. Iya. Kecuali sama orang yang cocok dengan dia. Iya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, ya. Ya, ini saya mau sedikit cerita Bu. Jadi ada kan ada anak pindahan ya Bu ya. Ya. Pas kelas 9 awal ini, kelas 9 awal ini Ya. ada anak pindahan. Nah, anak itu tuh pendiam juga, tapi ya pokoknya kayak mungkin sefrekuensi gitu ya Bu ya. Baru 2 bulan ini. Kok bisa cocok gitu Bu sama anak itu gitu loh. Jadi dia itu bisa berteman hanya dengan satu anak itu saja. Selama ini, selama kelas 7, selama kelas 8, tidak pernah punya teman. Gitu. Tapi ketika anak itu baru masuk, itu bisa cocok dia itu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada satu teman itu gitu loh. Tapi ya tetap Bu, tetap kalau masalah emosi, tetap kalau masalah temperamen itu ya masih tinggi ke anak yang lain gitu loh, tidak ke anak yang tadi gitu. Iya, berarti emosinya belum bisa dikendalikan. Belum bisa dikendalikan. Iya. Belum bisa. Padahal dia sudah dikatakan umur yang sudah mau beranjak dewasa. Iya, Ya. remaja. Berarti sekarang kalau langkah-langkahnya Bu Faiz ke depannya mau seperti apa? Dengan sikap anak ini yang pendiam, yang suka murung, tidak mau diajak sama temennya, tidak mau dijawel sama teman. Nah, ini langkah-langkah selanjutnya untuk Bu Faiz lakukan itu seperti apa? Jadi seperti ini Bu, saya itu pernah suatu ketika kelas 8 dulu ya, kelas 8 akhir pas ketika ini kita panggil orang tuanya kan. Kita panggil, orang tuanya datang lalu orang tuanya bercerita. Kan saya tanya, kenapa ya Bu ya, nah ini kok seperti ini gitu. Saya sudah coba untuk dekati anak tersebut, tapi nampaknya saya ini tidak menarik gitu, tidak menarik untuk si anak ini gitu. Padahal saya sudah coba berbagai cara gitu. Saya coba ngobrol lalu sama orang tuanya ya. Lalu anak ini juga sering nggak masuk, Bu. Jadi kayak nggak masuk tanpa alasan gitu loh.
tidak ada ini. Ya alfa dalam 1 minggu itu pasti tidak masuk itu 2 sampai 3 kali gitu. Nah, ternyata kata Apakah ibunya jawab berarti seperti ini. gimana? Ngapunten nggih Bu gitu kan. Kita ke bedroom dulu Pak Nanang. Orang tuanya cerita dari panjang lebar ya. Berapa Pak ini berarti nanti? Ya, dari 11/2 nggih. Kita mulai untuk jenengan nggih. ini Bu, mohon maaf, anak ini tuh mulai kelas 5 MI itu. Dalam saya ini sudah jam 13.41. Nanti jenengan kabar-kabar aja, menyesuaikan dengan jam jenengan aja. Siap. Kalau itu masuk roomnya. Nggih, siap. Gimana Pak Kusno? Saya lanjut ya Bu ya. Enggak, Enggak apa-apa ya. Yang perlu kita coba. Itu sampai Nanti. Setelah itu orang tuanya bilang kalau misalnya faktor keluarga Bu memang mungkin tidak saya ceritakan detail ya sini karena mungkin nanti mengganggu waktunya panjenengan. Intinya ada masalah keluarga yang membuat dia shock 5 tadi Bu. Sampai dia itu seperti itu. Dulunya itu dia tidak seperti itu katanya gitu. Dulunya itu bukan anak seperti itu. Dulunya itu anaknya itu ramah, anaknya itu pintar, selalu ranking terus, tapi sekarang tuh sama sekali. Makanya kan saya katakan dia itu bukan anak yang tidak bisa apa-apa, dia itu anak yang pintar. Tapi untuk sosialnya itu yang ini. Jadi ada masalah keluarga yang sangat membuat dia shock sampai terjadi hal seperti itu mungkin ya. Keluarga gitu. Berarti satu faktor ini yang membuat dia bisa murung, tidak suka sama, maksudnya tidak mau berkumpul dengan temannya, tidak mau bermain dengan temannya, dengan teman-temannya juga sukanya kan jahil ya tadi yang dikatakan Pak Isa. Dan si anak ini tadi berarti sudah kalau sudah di kelas ya sudah di kelas, berarti seperti itu ya. Iya, kalau di kelas. Lah pulang ya pulang, datang ya duduk gitu saja. Kalau anak yang lainnya kan nyapu saja itu kan sapunya dibuat main-main. Nah dia tuh nggak punya aku ya nyapu. Ya, enaknya bener gitu loh Bu. Lurus gitu loh, nggak pernah ini. Kalau dipegang temennya itu wah gitu langsung marah gitu. Berarti lebih ke emosinya ya yang tidak bisa terkendali. Iya betul Bu. Jadi sekarang kalau dinilai antara 1 sampai 10 ini kasus ini posisinya dinilai yang keberapa menurut Bu Faiza? Kalau gimana ya Bu ya caranya ini? Soalnya kan ini tuh dia tuh baik sekali Bu, bahkan ramah. Itu sama Bu Guru ya, sama saya juga kadang nyapa. Tapi kadang ya enggak. Kadang ketemu saya itu merengut gini, mencurang gini. Tapi kadang juga nyapa gitu. Jadi kalau di skala itu ya, kadang dia itu skalanya tinggi, tapi kadang juga skalanya rendah gitu. Jadi saya katakan emosinya itu belum stabil gitu ya Bu. Kelompok 5 yang masuk ke Fornaki. Oke. Ya sudah silakan. Oke, berarti sekarang yang harus Bu Faiz lakukan setelah ini itu apa? Kalau saya sudah berencana nih Ibu ya, rencana. Rencanaan ini kapan? Dulu nggak bisa otomatis ngerekap. Kan sudah pernah saya panggil juga orang tuanya. Kalau menurut saya ya, visitnya itu lebih ke keluarga mungkin ya Bu ya. Karena yang faktor utamanya itu keluarga yang berantakan tadi. Jadi intinya broken gitu loh Bu. Iya. Nah, tapi kan kita kan tidak bisa juga kalau misalnya membuat itu utuh lagi. Saya sudah ngomong sama ibunya, sebisa mungkin anak ini kalau sudah parah ya nanti bisa ke terapi gitu ya Bu ya, di dokter psikologi misalnya. Karena kan tujuan dari kami, dari pihak sekolah kan untuk biar masa depannya anak ini tuh bisa ini gitu loh Bu, bisa cemerlang gitu loh. Jadi
anak ini tidak diem gitu terus gitu loh ya. Sampai kapan akan seperti ini gitu. Saya harapannya itu anak ini bisa melupakan semua masa lalunya. Jadi berusaha menerima lah. Tapi mungkin ya Bu ya, mungkin ya kita sebagai orang dewasa saja kadang tidak terima ya dengan hal-hal seperti ini. Itu mungkin hal sangat terpukul sekali sampai dia itu seperti itu gitu. Shock banget lah intinya sampai kayak tidak terima gitu loh, tidak terima kalau misalnya di dalam keluarganya itu seperti itu gitu. Jadi pernah Bu, anak ini tuh sampai kayak di depan saya pribadi. Anak ini tuh kayak kesurupan gitu loh, tapi tidak kesurupan. Kalau menurut saya itu halusinasi. Menyalahkan ayahnya. Bapakku tuh seperti ini gitu. Jadi ngomong yang lantur gitu loh Bu. Itu. Jadi waktu itu langsung saya bawa pulang saja ke rumah orang tuanya karena kebetulan rumah orang tuanya itu dekat gitu dengan sekolah. Jadi saya bonceng saja. Karena kan saya kan takutnya nanti teman-temannya tahu gitu Bu kondisi keluarganya gitu kan, saya juga menjaga juga si anak ini gitu. Nah, secara tidak sadar berarti sekarang Bu Faiza sudah menemukan solusinya. Nah, itu solusinya itu tadi apa Bu? Menurut Ibu? Ya, komunikasi ya dengan orang tua. Kalau Nah, masalah itu kan sekolah gampang. Iya. Ya, lebih penting itu tadi. Sudah, gimana sekarang Bu perasaannya? Saya kok menjadi lebih lega ya Bu ya. Ini kok rasanya lebih nyaman gitu sudah menceritakan semuanya ke Bu Melinda. Teman-teman dari kaum 5 dan Bu Faiza ya, masih kelas. Oke. Lebih dong, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, terima kasih Bu Faiz sudah mau bercerita, berbagi pengalaman di sekolah. Nah, semoga anak-anak kita menjadi yang lebih baik lagi dan semoga juga anak ini bisa berkumpul dengan temannya lagi, bermain lagi dengan riang, ceria, dan bahagia. Terima kasih Saya Bu juga Faiz. mau terima kasih ya Bu ya sudah mau. Ya, sama-sama Bu Faiz. Ya, terima kasih. Kita akhiri Kalau ya. waktu mungkin bisa saya bercerita lagi dengan Bu Melinda. Nanti bisa gimit lagi sama saya juga enggak apa-apa. Kita berbincang-bincang lagi seperti ini. Monggo kita akhiri ya Bu, sampun. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.